Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Fatul Musaidah akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan pada breaking news malam hari ini. Pada tanggal 8 Oktober 2024, kelas 5B mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita dilakukan pada jam 16.00. Perkuliahan ini dimulai dengan presentasi atau pertunjukan Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang dibawakan oleh kelompok 2 yang berisi timnya itu ada Muti, ada Malik, Kiki, dan juga Saida. Mereka bisa menampilkan teknik reportase dan investigasi berita dengan baik menurut saya, dan itu bisa menjadi contoh bagi teman-teman lain yang belum tampil. Bagaimana keseruannya? Saksikan liputannya. Tentang demonstrasi yang dilakukan oleh himpunan mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi dalam singkatan HMI MPO dalam rangka perayaan HUT Provinsi Banten ke-24. Saya Muti Fatul Hamdiah akan membawa Anda melalui detail dan konteks dari aksi ini. Inilah berita selengkapnya. Itulah pemirsa sedikit cuplikan tentang praktek teknik reportase dan investigasi berita yang kami lakukan. Kemudian kegiatan perkuliahan ini kami lanjut dengan presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1. Presentasi ini berjudul tentang kiat-kiat dalam melakukan teknik reportase. Seperti yang dibahas kemarin, reportase adalah proses pengumpulan data yang kemudian diproses dan disebarkan kepada masyarakat. Nah, sedangkan reporter adalah orang yang melakukan kegiatan reportase. Nah, di sini kita akan membahas syarat-syarat menjadi reporter. Dan di sini kita akan membahas syarat-syarat reportase. Pertama itu kode etik. Jadi dalam melakukan reportase, kita harus memenuhi kode etik jurnalistik. Yang kedua, ada doktrin kejujuran. Jadi di mana para wartawan ini harus mengutamakan kejujuran ya, karena memang tantangannya sangat berat. Yang ketiga, ada perlakuan adil. Jadi wartawan harus bisa berlaku adil kepada semua pihak. Yang terakhir adalah check and recheck. Check and recheck adalah mengecek kembali berita yang akan disampaikan apakah sudah betul tanpa hoaks dan sebagainya, karena berita tersebut akan dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya bahas tadi, reporter adalah orang yang melakukan reportase. Maka di sini ada perilaku reporternya. Pertama, dalam menjadi reporter itu kita harus mencari dan mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Kenapa sih harus sebanyak-banyaknya? Karena untuk memberikan informasi itu kita harus mempunyai sumber yang kuat. Jangan sampai kita sendiri yang membuatnya tidak mengetahui secara detail bagaimana peristiwa itu terjadi sehingga ada miskom dan kesalahpahaman. Yang selanjutnya ada fakta yang diperoleh harus diteliti kebenarannya, seperti tadi ya, check and recheck. Terus ada peka terhadap situasi dan kondisi sekitarnya. Nah, menjadi reporter ini harus peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya harus jujur dan tanggap. Harus jujur. Jadi reportase itu dalam menjadi reporter itu harus jujur dan tanggap gitu. Jadi jangan sampai kita ketika bertanya kepada narasumber, kita malah terkecoh dengan pertanyaan kita sendiri. Terus ingat betul akan deadline pemasukan bahan berita. Nah, ini karena menjadi reporter itu tugasnya menyampaikan berita, dan itu ada deadline-nya, ada jam-jam tertentu
untuk kita kumpulin dan kemudian akan berproses, kemudian disebarluaskan. Kalau misalnya kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, nah bisa jadi itu akan menghambat pekerjaan atau produksi berita yang lain. Terus jangan menganggap gampang dan jangan lekas puas. Dan yang terakhir, harus kreatif. Nah, kemudian ada keterampilan reporter. Keterampilan reporter ini berupa menulis, terus keingintahuan, keterampilan komunikasi, keterampilan komputer, dan keterampilan interpersonal. Jika seorang reporter memiliki keterampilan-keterampilan tersebut, pasti akan mudah dalam membuat berita. Terus ada tantangan reporter. Nah, jadi yang sudah kita bahas ini, tadi syarat-syarat dan sebagainya, ini ada tantangannya. Pertama itu independensi. Jadi memang susah ya, ini tantangannya karena biasanya media itu kerap dipegang oleh para politik dan para penguasa. Tapi di sini jurnalistik harus independen, harus berdiri sendiri. Terus yang kedua ada konvergensi, yang ketiga ada polarisasi, yang keempat ada perkembangan media sosial. Nah, yang terakhir ada poin pentingnya itu yakni kiat-kiat menjadi reporter. Yang pertama, memiliki intelektual yang tinggi, terus penampilan fisik, volume suara yang standar, kepribadian yang kuat, wajar dan wibawa, memiliki pengetahuan dan keterampilan jurnalistik. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjadi reporter, terus juga sudah menggunakan kiat-kiat dalam menjadi reporter, nah dipastikan kita akan berhasil menjadi reporter. Cukup sekian berita yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.